Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi semuanya. Bapak doakan ya, mudah-mudahan kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga kalian selalu ada dalam kesehatan. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Muatan pelajarannya hanya 2 muatan pelajaran, yaitu IPA dan IPS ya. Baiklah, akan segera kita mulai. Untuk muatan yang pertama, yaitu muatan mata pelajaran IPA. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara merawat organ pernapasan pada manusia. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Sistem pernapasan adalah sistem dalam tubuh manusia yang menghasilkan energi yang diperlukan untuk proses kehidupan. Nah, berikut ini adalah cara-cara merawat organ pernapasan. Yang pertama, yaitu menutup hidung saat udara kotor. Jika perlu, gunakan masker hidung. Kemudian yang kedua, cara merawat organ pernapasan itu yaitu menjaga kebersihan hidung. Jangan memotong rambut-rambut pada hidung. Yang ketiga, rajinlah berolahraga. Rajinlah berolahraga secara teratur agar kondisi badan tetap sehat. Yang keempat, beristirahat atau tidur yang cukup ya. Selanjutnya yang kelima, tidak merokok dan menjauh dari paparan asap rokok. Karena rokok mengandung nikotin yang dapat merusak paru-paru. Yang keenam, mengonsumsi makanan yang bergizi. Selanjutnya yang ketujuh, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan agar udara yang kita hirup bersih dan segar. Kemudian yang kedelapan, rutin atau rajin ya melakukan pemeriksaan medis terhadap kesehatan organ pernapasan sebagai usaha pencegahan dan deteksi dini agar terhindar dari resiko penyakit. Nah, itulah 8 cara ya untuk merawat organ pernapasan. Ya, menginjak ke selanjutnya yaitu muatan pelajaran IPS. Pada muatan pelajaran IPS ini, kita akan mempelajari yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola perorangan. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari sikap pelaku usaha kegiatan ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya. Kemudian kita juga akan mempelajari cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Baiklah, yang pertama, kita akan mempelajari cara mengidentifikasi jenis usaha ekonomi yang dikelola perorangan.
Usaha ekonomi yang dikelola perorangan memiliki modal terbatas. Berikut adalah contoh usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan. Nah, kita akan lihat ya contoh-contoh usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan. Yang pertama, usaha pertanian. Kebanyakan usaha dalam bidang pertanian dilakukan secara perorangan. Usaha pertanian biasanya dilakukan dengan modal terbatas. Seorang petani biasanya mengolah dan menggarap lahan yang terbatas. Hanya sedikit saja usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Kemudian yang kedua, contoh usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan itu yaitu industri kecil. Industri-industri kecil berupa industri rumah tangga, biasanya dikelola secara perorangan. Misalnya, usaha kerajinan. Contohnya, industri pembuatan mebel seperti meja, kursi, lemari, industri keramik, dan sebagainya ya. Ini ada gambar nih membuat kerajinan dari tanah liat ya. Membuat teko atau membuat kendi. Selanjutnya, contoh usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan yaitu usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perorangan biasanya perdagangan berskala kecil sampai menengah. Contohnya, toko kecil, warung, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar, pedagang hasil bumi, dan sebagainya ya. Nah, itu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan. Selanjutnya, contoh usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan yang keempat yaitu usaha dalam bidang jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya, salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, atau tukang menjahit ya. Ada jasa menjahit. Kita lanjutkan. Masih muatan IPS. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari sikap pelaku usaha kegiatan ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya. Etika bisnis adalah cara melakukan kegiatan bisnis. Jadi etika bisnis adalah cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis menjadi pedoman bagi seluruh karyawan, termasuk manajemen untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Nah, berikut ini adalah sikap-sikap yang patut dilakukan pelaku usaha. Jadi berikut ini adalah sikap-sikap yang patut atau harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalin hubungan dengan para pesaingnya. Yang pertama, pengendalian diri. Kemudian yang kedua, mempertahankan jati diri dan tidak mudah goyah oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Selanjutnya yang ketiga,
menciptakan persaingan yang sehat. Jadi jangan sampai menciptakan persaingan yang tidak sehat ya. Harus menciptakan persaingan yang sehat. Kemudian yang keempat, sikap-sikap yang perlu dilakukan pelaku usaha itu adalah menghindari 4K. Apa itu 4K? Kong kaling kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Nah itu ya tidak boleh. Tidak boleh melakukan sifat-sifat tersebut. Karena itu bisa merugikan salah satu pihak. Selanjutnya yang kelima, sikap-sikap yang perlu dilakukan pelaku usaha itu adalah mampu menyatakan yang benar itu adalah benar. Jadi tidak menyatakan yang benar itu salah atau yang salah itu benar. Kalau benar benar, kalau salah ya salah ya. Jangan ditukar. Selanjutnya yang keenam, sikap-sikap yang perlu dilakukan pelaku usaha itu adalah yang keenam, menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha besar dan golongan pengusaha kecil. Jadi jangan saling curiga. Kemudian yang ketujuh, sikap-sikap yang perlu dilakukan pelaku usaha itu adalah menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang disepakati. Nah itulah tujuh poin ya, sikap-sikap yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha agar saling mendukung dan tidak saling merugikan. Kita lanjutkan, masih muatan IPS. Nah, masih muatan IPS. Kita akan pelajari cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain ya. Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Ada berbagai usaha yang dilakukan manusia, yaitu petani, nelayan, karyawan pabrik, pegawai negeri, pedagang, pengusaha, guru, polisi, jaksa, artis, tukang, dan sebagainya. Usaha setiap orang dalam memenuhi kebutuhan hidup harus kita hargai. Jadi, usaha setiap orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya harus kita hargai. Nah, bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Nah, berikut cara menghargai kegiatan usaha ekonomi antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Kemudian yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Nah, itulah siswa dan siswi semuanya. Pada pelajaran tema 2 subtema 3 ini yang melalui muatan IPA dan IPS. Nah, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran dari Bapak dapat bermanfaat bagi kalian semua dan kalian semua selalu berada dalam kesehatan ya. Nah, dari Bapak dicukupkan sekian dan terima kasih. Bapak titip semangat terus untuk belajar.
Nah, dari Bapak dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.